PD Perjuangan akhirnya mengusung calonnya sendiri pada sejumlah pilkada di tingkat provinsi pasca putusan MK 60 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan. Apakah hal ini terjadi karena PDP ditinggal banyak partai dalam berkoalisi di level daerah atau perolehan pileg lalu menjadi modal yang cukup meyakinkan bagi PDIP memenangkan Pilkada serentak 2024. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu jubir pemenangan Pilkada PDIP Ciko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ciko, Mas Yuda. Waalaikumsalam, sore Bram, sore Ciko. semua. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi kalau berkaca pada Jabar begitu Bang, ini kemudian memang last minute-nya karena calon yang mengejutkan kalau kata Pak Ono Surono kemarin maghrib begitu, atau memang ya ini karena tidak jadi dengan Anies akhirnya ya sudah dengan Pak JJ saja begitu kader dari internal PDIP. Jadi ada beberapa nama yang sudah kita persiapkan sebelumnya, karena memang terkait dengan faktor Anies Baswedan ini kan bukan menjadi bagian dari rencana awal bagi PD Perjuangan, bahkan tidak terpikirkan di awal ya, karena faktor Anies ini kan muncul karena kita jujur aja, Mas Anies ditinggal oleh PKB, Nasdem, dan apalagi itu satu lagi, PKS. Ya, yang utama malah ya tadi PKS. Nah, jadi intinya kalau kita bicara DKI dan juga Jawa Barat itu justru ada nama-nama termasuk yang mengumumkan kemarin Mas Ono. Mas Ono juga calon kuat di internal, kami godok, kami cermati, begitu juga Bang JJ, Kang Ronald juga tentunya masuk dalam hitungan kita, dan beberapa tokoh-tokoh di luar partai, misalnya dulu pernah disebut ada nama Mbak Bu Susi Pujastuti, dan tokoh internal partai juga ada nama Mbak Rike Diah Pitaloka yang tentunya tidak asing bagi masyarakat Jawa Barat bahkan masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya itu yang menjadi pencermatan sejak awal dan mengapa ada sekian lama waktunya untuk kembali mengerucutkan nama. Menunggunya di mana Bang Ciko? Artinya menunggu Pak Aniesnya atau memang menunggu nama-nama internal yang Anda sebutkan tadi ya terpilih salah satu oleh DPP atau oleh ketum Anda? Ya, itu kan satu nama dari sekian, saya belum selesai, dari sekian kader internal. Lalu kemudian kan masuklah faktor nama Anies Baswedan, ya kan, ada dinamika-dinamika. Nah, saya tidak terlibat dalam proses itu, namun yang saya dengar memang pembicaraannya antara mungkin ketua DPD dengan timnya Pak Anies atau senior-senior di DPP. Namun pada akhirnya ada mungkin kebuntuan atau sama-sama melihat bahwa lebih baik bagi PDI Perjuangan, misalnya dari pihak kami untuk mengusung kader dari internal, lalu dari pihak Mas Anies tentunya telah juga menyampaikan alasan-alasannya, dan akhirnya inilah yang terjadi. Gitu. Bagi kami ini nggak ada masalah karena kader-kader yang kami sebut dan kami usung itu kan juga Kang JJ ini kan mantan Bupati Pangandaran untuk 2 periode ya. Ronald kalau anak Bandung saya rasa cukup mengenal yang bersangkutan dan beliau juga pernah maju sebagai calon legislatif. Oke, baik. Saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita mencermati, memaknai dinamika di hari terakhir kemarin, terutama Jawa Barat begitu dari PDIP, Mas? Ya, PD Perjuangan secara umum kenapa di beberapa daerah sendiri, terakhir di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, 3 provinsi terbesar lah, itu terbesar lumbung elektoral di Indonesia, semuanya sendiri secara umum, terakhir Jawa Barat. Menurut saya ada beberapa faktor, Bram. Satu, faktor internal PD Perjuangan dulu, sebelum kita bicara Anies dan sebagainya. PD Perjuangan kan partai kader. Dia memiliki diferensiasi, lebih memprioritaskan, mengutamakan kadernya, mengutamakan pertimbangan kaderisasi sebagai partai kader, partai ideologis. Itu Ibu Mega kerap menekankan itu, dan saya kira saya objektif, saya harus mengatakan PD Perjuangan memiliki perhatian lebih dibandingkan partai lain untuk pertimbangan itu. Yang kedua, setelah ideologis adalah faktor politis. Faktor politis ini terkait dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai besar, bahkan pemenang dalam konteks nasional, dia memiliki gengsi politik. Jadi
beberapa mekanisme di PD Perjuangan itu tidak mau jadi pengikut. Apalagi misalnya koalisi yang sudah terbentuk itu kan sudah ada cagupnya, cawagupnya, kepala daerah, wakil kepala daerah, sehingga PD Perjuangan tidak terakomodir kepentingannya. Tidak mungkin hanya ngikut saja, ngikut barisan koalisi ini, poros itu, dan sebagainya. Jadi lebih pada faktor politis dan elektoralis juga. Secara elektoral, beberapa figur yang elektabilitasnya tinggi itu tidak kompatibel secara ideologis. Sementara problemnya memang yang kaderisasinya kuat tapi secara elektoral kurang prospektif. Nah yang ketiga, ini alasan strategis menurut saya, faktor strategisnya, karena PD Perjuangan itu ada kekuatan oposisi resmi secara politik. Jadi tidak mudah bekerja sama dengan Kim misalnya, Kim Plus dan seterusnya. Jadi oposisi partai pemerintah sudah terkonsolidasi dengan plusnya itu di Jakarta, PD Perjuangan agak sulit untuk bergabung, apalagi butuh proses negosiasi yang panjang dalam menjaga persepsi dan sebagainya. Terakhir ini sebenarnya lebih pada faktor teknis, karena ujungnya secara teknis itu pun dibantu oleh putusan MK. Hampir PD Perjuangan di beberapa tempat ditinggal sendiri, dan hampir semua melawan kota kosong seperti beberapa daerah. Nah, disinilah menurut saya tidak ada pilihan karena alasan teknis, PD Perjuangan akhirnya berjalan sendiri. Masuk ke Jawa Barat, begitu juga faktor Anies Baswedan karena mempertimbangkan itu. Tapi terakhir Anies kan lebih pada Jakarta saya melihat ketimbang di Jawa Barat. Jadi faktornya keduanya. Meskipun segmen terakhir yang dilakukan Anies Baswedan ada Anies yang tidak berkenan karena berbagai macam pertimbangan tentunya. Kalau pertimbangan ideologis tidak lagi, karena PD Perjuangan sudah relatif menerima akseptabilitas Anies Baswedan, mungkin Anies memiliki juga pertimbangan lain terkait dengan Pilpres 2009, peluang kemenangan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi saling berkelindan satu sama lain alasannya. Saya kembali ke Bang Ciko. Jadi Bang Ciko, kalau kemudian saya ingat dalam paling tidak 2 bulan terakhir begitu ya, Anda, Mas Seno, Bang Eriko sering menyebut bahwa ya komunikasi dengan PKB paling tidak di 3 provinsi dengan DPT terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu cukup kental, bisa jadi akan ada koalisi. Tapi mengapa kemudian akhirnya ya maju sendiri-sendiri begitu, menjadi spektrum yang masing-masing di luar Kim atau Kim Plus begitu, Bang Ciko? Ya tadi salah satu hal tentu yang disampaikan oleh Mas Antri tadi. Tadi intinya gini, terkait dengan putusan MK, tentu itu mengubah konstelasi politik dan terkait dengan dinamika-dinamika di daerah. Kita juga nggak fair kalau mengatakan ini hanya terjadi perubahan di PDI Perjuangan. Banyak sekali terjadi perubahan. Kita bicara di Tangerang Selatan misalnya, PKS yang tadinya bersatu dengan Kim akhirnya bisa mengusung sendiri, ya kan? Akhirnya mengusung sendiri. Dan banyak lagi daerah-daerah lain yang berada di Kim plus plus pun, ya berada di Kim plus plus pun akhirnya pecah karena kita lihat ada persatuan dalam tanda kutip yang begitu dipaksakan sehingga secara alami tentu akan melawan. Nah, kalau bagi PDI Perjuangan tentu tadi juga disampaikan sebenarnya Antara sudah jelas menyampaikannya secara gamblang ya, bahwa kami satu, ya saya nggak mau mengatakannya gengsi politik, tapi tentu PDI Perjuangan yang merasa mempunyai ideologi yang kuat dan sebagai partai kader dan sebagai pemenang di pemilu legislatif tidak mau menjadi pengikut. Jadi bahasa-bahasa ditinggal itu sebenarnya bahasa yang salah. Orang itu kan kalau ditinggal, kalau dari awal pengen ngikut. Nah, sejak awal kami tidak mau ikut, bahwa kami memang memiliki kader yang antriannya dalam tanda kutip sangat panjang di setiap daerah, karena kader-kader ini memang kader-kader yang potensial, mumpuni, dan siap untuk memimpin di daerah-daerah tersebut. Dan memang dipersiapkan oleh partai. Jadi prinsipnya kalau kita bicara komunikasi politik dengan PKB misalnya, dan pada akhirnya kan PKB juga merasa, oh rasa-rasanya mereka juga memiliki kader yang cukup kuat karena mempunyai basis dari Nahdlatul Ulama misalnya kan. Artinya jumlahnya juga tidak sedikit, kader-kadernya juga mumpuni, dan ini sebenarnya bagus buat masyarakat, bagus buat Indonesia, bagus buat demokrasi. Jadi menurut saya dengan banyaknya calon sekarang artinya demokrasi kita berjalan sehat, karena hakikatnya adalah beragaman pilihan. Oke, Bang Ciko, berarti artinya dengan prinsip kaderisasi tadi tidak menang tidak masalah begitu ya? Itu menjadi nomor 2 bagi kami, karena ideologi itu yang penting, ideologi dan kader. Nah, tidak menang atau menang selama ini kalau kita dikatakan tidak masalah, ya tentunya
nggak mungkin juga PDI Perjuangan bisa eksis dan menjadi partai yang terbesar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Dan ini bukan baru sekali ini terjadi. Kalau kita tahu Pak Ganjar itu ketika maju pertama kali di Pilkada Jawa Tengah, surveinya itu hanya 8%. Nah, ada yang menang, ada yang kalah juga seperti Kang TB Hasanuddin misalnya di Jawa Barat waktu itu. Tapi pada prinsipnya tidak pernah menjadi masalah karena dengan memajukan kader, soliditas partai di bawah, mesin politik kita pastinya akan bekerja lebih keras 2 kali lipat dibandingkan apabila kita hanya mengusung. Oke, baik. Saya akan ke Mas Hanta kalau begitu. Ini sudah disinggung oleh Mas Ciko, Bang Ciko, soal Mas Ganjar yang maju di awal memang cukup kecil. Saya ingat juga Pak Jokowi di Jakarta 2012 cukup kecil dengan koalisi yang cukup ramping. Bagaimana keyakinan itu? Apakah masih linear ketika kita lihat untuk calon-calon PDIP paling tidak provinsi di Pulau Jawa begitu, Mas Hanta? Bram, pertama karena pilkada sama dengan pilpres, pemilihan langsung, dia yang menjadi faktor utama yang paling determinan adalah faktor figur, elektabilitas figur. Jadi tidak otomatis, tidak linear dengan dukungan partainya. Karena fenomena split ticket voting itu sangat besar sekali, di mana pemilih partai X dia memilih capres atau cawakada yang berbeda dengan pilihan partainya. Itu lumrah terjadi di semua daerah. Jadi faktor partai itu faktor nomor 2, mesin politik. Dia penopang, bisa bekerja. Tapi tetap nomor 1, ketepatan bagi partai atau koalisi partai memilih elektabilitas partai. Karena itu kalau kita mau masuk PDI Perjuangan maupun koalisi lainnya, lihat figurnya. Apakah dia memiliki prospek elektoral. Nah, meskipun di awal seperti Mas Ganjar, kemudian Pak Jokowi di Jakarta yang pernah didukung oleh PDI Perjuangan, betul di awal rendah. Tapi ada prospek yang bisa dibaca tren ya, prospek elektoral. Yang itu mungkin PR bagi PDI Perjuangan untuk melihat peluang Mas Pram misalnya, Pak Andika, dan saya kira Bu Risma seperti apa? Memiliki prospek. Gimana? Oh, oke. Anda tadi sudah mengatakan ada Mas Pram, ada kemudian Pak Andika, Bu Risma, dan Pak JJ bagaimana? Paling tidak untuk Pulau Jawa sendiri untuk calon PDIP. Betul. Pertama, untuk Bu Risma dan di Jawa Tengah data menunjukkan Pak Andika itu memiliki prospek yang relatif baik. Meskipun di data terakhir per hari ini Bu Risma masih di bawah Bu Kofifa yang incumbent, Pak Andika juga masih di bawah Ahmad Lutfi karena baru belakangan maju. Tetapi saya melihat punya prospek dan untuk kompetitif ke sana. Mas Pram mungkin level keduanya, meskipun belum muncul, tetapi Ridwan Kamil posisinya tidak sangat kuat, meskipun juga tidak lemah. Ada peluang juga, meskipun tidak sebesar misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Timur. Nah, beda di Jawa Barat memang termasuk yang baru diukur. Meskipun saya melihat kalau pada level, nanya prospeknya di level ketiga PDI Perjuangan. Level utamanya ada di Banten. Kalau di Banten itu level utama di atas Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita bicara wilayah Jawa. Nah, karena itu Banten adalah wilayah yang akan berpotensi besar dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berpotensi kompetitif. Jakarta dari figurnya ya, saya kira juga memiliki peluang meskipun punya PR. Nah, Jawa Barat yang belum, saya melihat tanda ke sana. Tetapi PDI Perjuangan jangan lupa bersama PKS adalah partai yang relatif bisa diandalkan mesin politiknya, kadernya itu bergerak. Jadi kalau saya kira juga faktor saya tambah yang saya sampaikan 4 faktor tadi, PDI Perjuangan agak confident relatif karena mesin partainya bisa diuji. Itu yang saya kira menjadi pertimbangan. Yang kedua, Bram, menurut saya gimana? Silakan. Oke, waktu kita sangat singkat, Mas Hanta. Saya akan ke Bang Ciko terakhir. Bang Ciko, jadi dengan leveling yang sudah dikatakan Mas Hanta untuk provinsi, untuk yang kemudian calon PDIP lebih kuat di mana, yang harus diperhatikan di mana, bagaimana optimisme PDIP bisa kemudian paling tidak meyakini semua akan bisa menang di Provinsi Pulau Jawa? Tadi sangat objektif dan fair ya penilaian Mas Hanta Yuda, tapi kita masih ada waktu. Tetapi pada prinsipnya saya ingin menekankan juga terkait Jakarta. Jakarta saya meyakini bukan saja di level 2, bahkan di level 1 ya. Karena ada Bang Rano Karno juga di sana, dan kita melihat bahwa nanti dalam perjalanan kampanye Bang Rano akan lebih banyak bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat di Jakarta, apalagi memang anak Jakarta asli, bukan anak Bandung, terkait dengan fans sepak bola misalnya dan lain-lain. Ini penting sekali untuk, tapi kan masalahnya Mas Pram memang baru diperkenalkan, tetapi Mas Pram bukan figur yang sulit untuk bisa disosialisasikan, karena pengalamannya juga jelas, rekam jejaknya jelas.
terkait dengan Banten tentu kita tahu ada Airin dan kita bersyukur bahwa bisa mendampingi Airin sebagai calon wakil gubernurnya. Dan intinya kerja mesin politik, kerja partai, dan juga kerja-kerja door to door nanti oleh para relawan maupun juga keaktifan bagi calon-calon untuk turun sendiri ke masyarakat itu sangat penting. Dan kita berdoalah dan berharap bagaimana caranya PDI Perjuangan, namun kita sangat optimis dan semoga kita bisa memenangkan hati rakyat untuk kembali bekerja untuk rakyat di setiap daerah. Oke, kita akan lihat dinamikanya 3 bulan ke depan sampai pencoblosan di 27 November mendatang. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Bang Ciko, jubir pemenangan Pilkada PDIP. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Sehat selalu, merdeka.